Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Amin. Materi sudah di-download semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang mau tanya langsung sebelum saya ke halaman YouTube-nya? Saya bahas dulu pertanyaan pertama dari Dias Mahendra. Pertanyaannya, standarisasi peraturan kepatuhan syariah itu bisa dirubah atau tidak? Nah, kalau terkait dengan standar itu akan berubah sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah jadi coba teman-teman cek tuh standar laporan keuangan di Indonesia yaitu udah berapa kali kita revisi kan? Setiap tahun itu hampir ada revisi. Kenapa? Karena dari perkembangan kejadian transaksi ekonomi dan kejadian perkembangan dari ilmu pengetahuan. Jadi sangat mungkin standar-standar yang ada itu akan berubah karena karena bisa jadi di tahun ini belum diatur terkait hal sesuatu yang baru, kemudian yang baru muncul, nah sehingga baru bisa diatur di tahun ini. Nah itu dia, jadi sangat mungkin untuk berubah. Tapi berubahnya itu bukan ke yang jadi lebih buruk ya. Berubahnya itu karena ada perkembangan. Nah yang lama itu dia nggak akan berubah deh. Yang sudah diatur di tahun ini, tapi kalau ada perkembangan nanti, yang lama itu tetap ada. Yang ada tuh hanya menambahkan yang belum diatur saja. Nah itu dia. Ada lagi? Cukup nggak, Dias? Cukup? Jadi kayak model undang-undang gitu nggak, Pak? Semacam begitu. Semacam begitu. Jadi, jika ada perubahan atau ada sesuatu yang baru, itu harus dirubah. Nah, karena ini terkait dengan kepatuhan syariah nih. Misalnya, ada fatwa ulama yang berubah, yang awalnya dia makruh, tapi tiba-tiba menjadi haram. Nah, kayak rokok misalnya. Rokok itu kan awalnya makruh. Tapi tiba-tiba kalau fatwa ulama bilang dia haram, otomatis lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun non-bank, nggak boleh lagi investasi di industri terkait dengan rokok itu, karena sudah haram. Nah itu. Shalwa Aditya Nasir, ada? Shalwa? Ada, Pak. Salwa ingin bertanya, apakah kesulitan audit syariah dan konvensional sama atau beda? Oke. Pada dasarnya sama ya. Proses dari audit lembaga keuangan syariah maupun lembaga yang konvensional. Jadi prosedur audit itu akan sama. Hanya saja yang membedakan di sini adalah prinsip dari kedua jenis industri ini. Nah, kalau lembaga keuangan konvensional itu kan kasarnya gini, kita nggak mandang dia halal haram gitu. Yang jelas dia menggunakan atau menggunakan standar dalam penyusunan laporan keuangannya udah benar atau tidak. Nah, kalau lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun non-bank, kita sangat memperhatikan tuh. Makanya ada dalam lembaga keuangan syariah itu ada namanya dana non halal atau yang pendapatan atau sumbernya itu dari sesuatu yang garar atau tidak jelas atau yang mengandung dominannya ke haram. Nah, makanya kalau di lembaga keuangan konvensional kan nggak ada istilah itu. Tapi kalau di syariah harus memunculkan itu. Nah, disitulah bedanya. Kehati-hatian kita pada prinsip kepatuhan syariahnya itu. Nah, itu yang membedakannya. Kemudian untuk mengaudit lembaga keuangan syariah, kita tidak hanya dituntut untuk memahami atau memiliki pengetahuan tentang keuangan finansial saja, tetapi juga
harus memahami atau memiliki pengetahuan tentang non-finansial tadi dari prinsip-prinsip syariah, fatwa-fatwa ulama. Nah, sehingga untuk memudahkan audit syariah ini perlu adanya kolaborasi antara auditor yang paham standar laporan keuangannya untuk yang konven dan juga orang atau ahli yang sangat paham terkait dengan prinsip syariah. Nah, jadi di sini kalau auditor tidak memiliki satu di antara kemampuan tadi, maka dia boleh berkolaborasi dengan misalnya dengan ahli agama, ustadz atau dewan fatwa syariah. Nah, itu boleh. Nah, itu yang membedakannya. Secara keseluruhan sistem dan prosedur kerjanya itu sama. Gimana, Salwa? Baik Pak, udah cukup jelas, ternyata bedanya cuma di situ. Selanjutnya, Rahmat Kurniawan, mengapa bank, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya perlu diaudit? Nah, sebenarnya kenapa sih perlu untuk diaudit? Sama kayak kalian UTS, kalian UAS. Kenapa harus saya kasih nilai kalian itu? Kenapa nggak langsung aja sih? Atau kenapa nggak usah saya kasih aja nilainya, gitu kan? Nah, nilai itu kan saya kasih untuk memastikan bahwa kalian itu sudah menjawab pertanyaan saya sesuai dengan yang seharusnya. Artinya sudah ada jawaban yang benar. Nah, sama juga, kenapa harus diaudit lembaga keuangan ini, baik dia pemerintah maupun yang non? Karena kita harus memastikan lembaga-lembaga ini sudah menyusun laporan keuangan sesuai tidak dengan standar yang ada. Setiap kejadian atau setiap transaksi ini dilengkapi dengan buktinya atau tidak. Atau jangan-jangan yang kita takutkan itu kan transaksinya ini manipulasi atau tidak benar kejadian tapi ditulis. Nah, kita kan takutnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kenapa harus diaudit tadi untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini sudah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang ada. Sama kayak teman-teman, kenapa ketika UTS dan UAS harus saya nilai? Nah, untuk saya pastikan jawaban dari teman-teman ini sudah sesuai atau tidak. Gimana, Rahmat? Baik, Pak. Oke. Dari Isonia mana Isonia? Iya, Pak. Mengapa sebuah instansi lembaga baik maupun pemerintah? Sama ya pertanyaannya tadi dengan Rahmat. Ada hubungan apa kamu sama Rahmat? Nggak ada, Pak. Kok bisa sama gitu pertanyaannya? Jarang loh satu di antara 1000 manusia punya pertanyaan yang sama gitu. Persis sama. Beneran nggak ada hubungan? Oke, Rahmat ya, nggak ada ya Rahmat ya. Kamu nggak dianggap ya? Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak.